7 presidents, Calvin Coolidge and Gerald Ford, the 38th president. He and George H.W. Bush are 6 cousins 3 times removed, and he and Bush Jr. are 6 cousins 4 times removed. He and Millard Fillmore, the 13th president, are 7th cousins once removed. He and Grover Cleveland, the 22nd and 24th president, are 8th half cousins. He and Richard Nixon, the 37th president, are 8th cousins once removed. And finally, he and George Washington are 8th cousins 4 times removed. Mereka membangun kekuasaan dunia di jantung kota Washington DC. Sejarah membuktikan bahwa mereka, Inggris dan Amerika Serikat, adalah suatu keluarga, satu garis darah, dan satu kekuasaan. Make a big enough family tree, which I will not do. All of the presidents except for Martin Van Buren can trace their ancestors back to King John of England. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, konten kita kali ini kita akan mendalami siapa sih sebenarnya elit global tersebut. Banyak yang beranggapan bahwasanya perperangan di akhir zaman itu bisa dikatakan perperangan antara hak dan batil. Yang konon kabarnya perperangan di akhir zaman itu adalah perperangan garis darah. Banyak beranggapan bahwasanya elit global ini genetiknya banyak tertuju kepada Fir'aun dan Raja Namrud, yang akhirnya di akhir zaman ini akan terjadi peperangan antara dua garis darah. Yang sama-sama kita ketahui, garis darah yang hak itu berasal dari Imam Mahdi yang tentunya keturunan dari Rasulullah SAW, dan lawannya itu tentu dari keturunan Raja Namrud maupun Raja Fir'aun. Nah, seperti apa kedalaman konten kita kali ini? Mari kita menyelam lebih dalam, coy. Kita ini hidup di akhir zaman, coy. Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk memahami dengan apa yang kita uraikan ini, coy. Nah, gua ingin bertanya kepada lu semua, apakah kalian tahu siapa yang akan saling berperang di akhir zaman itu? Sesuai dengan pembukaan kita tadi, perang akhir zaman itu adalah perang antara garis darah. Yang lebih penting lagi, apakah kalian tahu siapakah pemimpin di kedua belah pihak yang akan memimpin peperangan antara kedua belah pihak tersebut? Sebelumnya kita disclaimer dulu, coy. Gua bukan asal ngecap saja untuk memberikan konten ini kepada kalian semua. Kita mengambil referensi dari bukunya The Diary of Dajjal. Di sana teman-teman bisa membaca ataupun download bukunya dan membaca lebih dalam terkait seperti apa Dajjal di akhir zaman ini, coy. Nah, kita lanjut dulu, coy. Kita menyebut konten kita ini adalah skenario perang garis darah, coy. Kita sama-sama tahu lah, kita hidup di akhir zaman. Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk memahami tentang hal ini, coy, dalam pembahasan ini. Perang akhir zaman itu adalah perang antara garis darah. Yang lebih penting lagi, apakah kalian tahu siapa pemimpin di kedua belah pihak tersebut? Dua belah pihak yang saling berhadapan akan dipimpin oleh dua garis darah kuno yang berbeda. Di satu pihak garis darah yang saat ini tengah memimpin muka bumi ini, dan di pihak lain adalah garis darah unik yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Garis darah pertama membentuk keluarga elit kerajaan, dan silsilahnya itu dapat dirunut hingga ke garis darah Firaun, coy. Tahukah kalian apa yang terjadi dengan para Firaun dulu? Mereka adalah penguasa yang mengatur dunia dari Mesir. Lalu, bagaimana nasib mereka selanjutnya? Mereka bermigrasi hingga ke Eropa. Garis darah ini kemudian menetap dan membangun kekuasaan dunia melalui kekaisaran Romawi Suci. Keluarga tersebut juga memulai menyebar ke seluruh Eropa. Namun jika menyangkut urusan perkawinan, mereka selalu menjaga agar selalu dilakukan di dalam ruang lingkup keluarganya, coy. Alasan keluarga kerajaan hanya boleh menikahi keluarga kerajaan juga. Hal itu semata-mata untuk menjaga garis darah ini, coy. Garis darah ini kemudian membangun kekuatan dunia di Britania Raya. Ya, Britania Raya itu adalah Inggris, coy. Diisukan silsilahnya ini bernama Windsor, coy. Menurut buku ini, Windsor tersebut bukanlah nama asli keluarga penguasa Britania Raya ataupun Inggris. Nama itu baru saja dimasukkan ke dalam lingkungan keluarga kerajaan sebagai samaran untuk menyembunyikan identitas asli dan asal muasal garis darah ini. Lu bisa baca sendiri, coy, dan searching di Google siapa sih keluarga Windsor ini. Dengan perjalanan mereka berabad-abad lamanya, mereka membangun kekuasaan dunia di jantung kota Washington DC. Sejarah membuktikan bahwa
Mereka Inggris dan Amerika Serikat adalah suatu keluarga, satu garis darah, dan satu kekuasaan. Ini bukan asal ngecap aja coy. Nanti teman-teman bisa memastikan bahwasanya benar atau tidaknya cerita gua ini, ataupun benar atau tidaknya referensi kita ini. Tentunya kebenaran lebih terdengar asing dibandingkan dengan cerita rekaan yang sudah lama dan beredar secara luas. Menurut sebuah penyelidikan, orang-orang yang selama ini menduduki kursi kepresidenan masih memiliki hubungan pertalian darah. Kita sebut saja Dick Cheney. Ia adalah sepupu ke-9 dari Presiden Bush yang terpisah satu kali. Sepupu Cheney yaitu Barack Obama juga adalah sepupu ke-11 Bush. Selanjutnya, Lincoln adalah sepupu Bush dari keturunan ke-7 yang terpisah 5 kali. Bush itu teridentifikasi berbagi lebih dari sekedar surat suara dengan John Kerry. Sebenarnya mereka adalah sepupu dari keturunan ke-9 yang terpisah 2 kali. Jika kita lacak silsilahnya, keluarga ini sedikit lebih jauh, maka kita akan menemukan Madonna, Celine Dion, dan Tom Hanks. Pada saat masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat yang lalu, di stasiun TV Fox mengadakan laporan khusus mengenai garis pertalian darah para calon presiden ini coy. Apakah kalian tahu bahwa Barack Obama dan Bush juga memiliki pertalian darah? Obama adalah saudara jauh 6 presiden, yaitu George Walker Bush, senior dan junior. Ditambah lagi Gerald Ford, Lyndon Johnson, Harry S. Truman, dan James Madison. Silsilah keluarga Obama juga mencakup Sir Winston Churchill dan Robert Lee, yaitu seorang jenderal pada masa perang sipil. Kita masuk ke Hillary Clinton coy. Hillary Clinton memiliki hubungan darah dengan penulis Beatnik, Jack Kerouac, dan Camilla Parker, yaitu istri Pangeran Charles dari Inggris. Leluhur John McCain, yaitu saingan Obama pada pemilihan presiden lalu, lebih sulit untuk dilacak. Namun jelas bahwa dia adalah sepupu ke-6 Laura Bush, mantan ibu negara. Kesemua ini adalah garis darah yang unik dan genetika adalah hal yang sangat penting bagi mereka. Inilah garis darah Firaun yang telah menguasai dunia sepanjang sejarah dunia ini coy. Kita menyebut mereka sebagai kelompok elit global. Pertanyaannya, apakah kalian tahu siapa yang bekerja sama dengan keluarga bankir Zionis dalam mendukung Hitler hingga ia bisa berkuasa? Orang tersebut adalah Prescott Bush, kakek George Walker Bush. Apakah kalian tahu siapa yang menulis kisah tentang setan abad modern? Orang tersebut juga pernah mendapat julukan laki-laki paling jahat abad ini, dan dia adalah Aleister Crowley. Aleister Crowley adalah anggota berpengaruh beberapa organisasi gaib, termasuk Golden Dawn, The Argentum Astrum, dan Ordo Templi Orientis. Dan salah satu karyanya yang paling terkenal adalah The Book of Law. Crowley juga dikenal karena kehidupan seks bebasnya dan orientasi seksualnya sebagai bisex. Crowley menganggap hubungan seksual dengan pria dan wanita sebagai salah satu ritual sihirnya. Salah satu wanita yang pernah berhubungan dengan Crowley adalah Pauline Pierce, yang merupakan nenek pihak ibu dari George Walker Bush. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kalian tahu siapa putri Aleister Crowley? Jawabannya adalah Barbara Bush. Mereka lah Prescott Bush dan Aleister Crowley yang menjadi dasar terciptanya keluarga Bush. Dalam salah satu pidatonya bersama Ratu Inggris yang berjudul Aku dan Sang Ratu, George Bush pernah bergurau, dia Ratu Elizabeth memberikan tatapan yang hanya bisa diberikan seorang ibu kepada anaknya. Masyarakat dunia ini yang pernah mendengar ucapan itu pasti akan mengira bahwa ucapan tersebut sepenuhnya hanyalah gurauan semata. Ini jelas tidak, itu bukanlah gurauan. Karena mereka memang berasal dari satu garis keturunan yang sama. Sebuah wawancara dengan David Icke dapat memberikan gambaran kepada kita bahwa ada sebuah jaringan pengembang biakan garis darah ini.
Jaringan ini adalah apa yang aku sebut dan mereka sendiri menyebutnya sebagai Illuminati, yang berasal dari orang-orang yang diterangi dan telah muncul dalam sejarah. Dan ketika orang menolak pola kediktatoran, mereka telah menjalankan sistem pemerintahan tersebut. Bagi orang-orang ini, semua itu adalah persoalan genetika. Mereka layaknya pelaku pembiakan kuda. Pada dasarnya, Putri Diana menyebut dirinya sebagai kuda betina biakan Windsor atau Broadmere, sebab dia dimasukkan ke dalam jaringan hanya sebagai kendaraan untuk melahirkan Pangeran William. Jika kita perhatikan keluarga Bush ini, mereka sama seperti kita. Elemen kunci dari semua ini adalah apa yang terjadi di alam bawah pengetahuan kita. Seperti inilah sebenarnya garis darah Illuminati. Mereka adalah kendaraan yang entitas dimensi lain untuk memanipulasi kenyataan. Dari buku ini kita mengungkap siapakah entitas ekstra dimensi ini, dan mereka bukanlah manusia reptil. Mari kembali kita simak wawancara lain dengan David Icke. Untuk memahami entitas ini, kita harus melakukan sejumlah penelitian mengenai subjek-subjek yang berbeda dan menyusun berbagai informasi tersebut. Sebelum kita bisa melakukan penelitian lanjutan, dan kita akan merasa takjub serta memahami apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, ketika kita memperhatikan apa yang terjadi pada Putri Diana, kita akan memahami bahwa kejadian itu bukan hanya tentang apa yang terjadi pada saat ini atau pada tahun 1997. Namun kejadian itu bisa dilacak sampai ke kejadian di zaman Babilonia dan tempat-tempat lain seperti itu. Dewi Diana adalah Dewi kuno yang juga adalah nama lain dari Ratu Babilonia, yaitu Ratu Semiramis, sebagai Dewi kaum Illuminati. Salah satu kelompok pemuja Dewi Diana dan yang melakukan ritual pemujaan terhadapnya disebut Merovingian. Merovingian ini adalah salah satu garis darah kunci dalam jaringan Illuminati. Dan sesungguhnya patung Liberty itu adalah Ratu Semiramis, yaitu ratunya kaum Babilonia kuno. Pada akhir zaman ini, tidak akan lama lagi kita akan mengetahui kaitan antara Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam dalam segala hal ini. Pada tahun 1997, Diana yang telah bercerai dari Pangeran Charles dan menjalin hubungan dengan Dodi Al-Fayed meninggal dalam kecelakaan mobil di kota Paris, Prancis. Banyak kejanggalan dalam kecelakaan tersebut, sehingga timbul asumsi bahwa kecelakaan itu telah direncanakan. Bahkan, kecurigaan itu sempat menjadi tajuk utama di surat kabar di berbagai dunia. Sebuah wawancara dengan David Icke menyebutkan bahwa seseorang mengatakan kepadaku bahwa mereka yang tidak mendukung jaringan ilmu gaib, yang tidak hanya mengendalikan Inggris namun juga di seluruh dunia, memberi kepadanya, yaitu yang disebut dalam ini adalah Putri Diana, yang sebagai informasi dan memperingatkan akan bahaya yang tengah mengintainya. Ada seorang pria yang bernama Barry Maneke, adalah pengawal pribadi Putri Diana dan pernah dikabarkan memiliki hubungan khusus dengannya. Sebuah film dokumenter yang dibuat di Amerika Serikat berisi tentang perselingkuhan Barry dan Diana. Tidak lama setelah penayangan dokumenter tersebut, Barry Maneke terbunuh dalam sebuah insiden kecelakaan mobil. Tidak sulit bagi seseorang untuk melihat bahwa Putri Diana tidak sesuai dengan kelompok elit gelap ini, karena ia membaktikan hidupnya untuk kebaikan, sehingga terus-menerus merasa tidak nyaman dan merasa berada di tempat yang salah, yaitu di tengah-tengah keluarga Windsor. Dan setelah Barry, muncullah laki-laki lain dari luar garis darah, yaitu Dodi Al-Fayed. Namun kali ini keputusan terakhir harus diambil. Diana dan Dodi meninggal karena kecelakaan mobil. Nah, dan bagaimana silsilah darah dari keturunan Rasulullah SAW, yaitu kita menuju ke Imam Al-Mahdi. Pada saat ini dunia telah berubah, kejahatan telah mengalahkan kebaikan, saatnya sudah dekat. Mereka sungguh telah mempersiapkan kedatangannya. Tatanan dunia baru sudah berdiri. Semua yang dilakukan mereka adalah sebagai persiapan untuk membangun kerajaan mereka. Sejak zaman penyiksaan terhadap para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai pembunuhan terhadap para pemimpin, Holocaust, penggalian di sekitar Masjid Al-Aqsa, peristiwa 9/11 hingga perang di Timur Tengah saat ini, dan kekacauan lainnya, mereka telah mencatatkan semua ini untuk tuan mereka, yaitu Dajjal si Antichrist. Dajjal si Antichrist ini telah muncul ke permukaan. Semua telah siap pada posisinya, masing-masing mereka untuk menyerahkan dunia ke dalam genggaman tangannya, yaitu Dajjal.
Arti kekuasaan mereka adalah perbudakan manusia. Mereka akan membelenggu kepala putra-putri kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang menampakkan protes kepada mereka serta sistem bobroknya. Kita belum merasakan saat seperti itu, tapi gambarnya bisa ditemukan pada kisah-kisah film, simbol-simbol yang ada di dunia ini. Sebut saja uang kertas Anda. Dan isunya, sebut saja dalam filmnya itu The Lord of the Ring. Dalam gambarannya, seseorang karakternya yang bernama Samwise Gamgee pernah membayangkan bagaimana bila si mata satu atau Sauron ini berhasil mendapatkan kembali cincin yang dibawa Frodo untuk dihancurkan di kawah Mordor. Dia membayangkan si mata satu dengan bala tentaranya akan menggiring manusia dan memperbudak tanpa belas kasihan dan tanpa ada akhirnya. Seperti itulah tujuan mereka, yaitu Dajjal dan sistemnya ini. Sementara bagi para pengikutnya, kebebasan akan dibuka selebar-lebarnya, yang berarti kemaksiatan berada di mana-mana, nilai-nilai kebenaran dijungkir balikan, nilai keindahan tidak lagi berada pada tempatnya. Yang tersisa hanyalah sebuah penyebaran kebodohan, kemanusiaan yang lupa pada dirinya dan penciptanya. Segala bentuk kepahlawanan sudah mati dan binasa. Namun ada sebuah hal yang tidak mereka pertimbangkan, yaitu ada sebuah aspek yang tidak akan dan tidak dapat mereka kendalikan, yaitu sosok Imam Muhammad Al-Mahdi, sang juru selamat. Sang Imam Al-Mahdi ini akan menjadi pertanda bagi kedatangannya waktu. Waktu di sini dinyatakan bahwasanya dunia tidak akan binasa sampai seorang manusia di antara orang-orang Arab muncul yang memiliki nama seperti namaku, Muhammad. Ini diambil dari hadis Sahih Al-Tirmizi. Umatku akan memperoleh pertolongan yang melimpah yang tidak pernah diperoleh sebelumnya. Hadis riwayat Sunan Ibnu Majah. Dia, Imam Al-Mahdi ini bukanlah seorang nabi yang diutus Allah dengan kitab sucinya. Dan dia bukanlah seorang rasul yang Jibril datang membawanya wahyu kepadanya. Dia adalah seorang hamba soleh, umat Nabi Muhammad yang memiliki pertelian darah keluarga kepadanya. Dialah yang akan menegakkan ajaran kebenaran yang pernah diperjuangkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dia terlahir sebagai seorang imam yang terakhir dan khalifah di muka bumi. Dialah Muhammad Al-Mahdi. Tokoh yang ditunggu ini akan mempersatukan umat Nabi Muhammad yang terpecah belah ini, yang berserakan serta terbodohi dan ditibudayakan oleh Dajjal. Ia adalah tokoh pemersatu dan reformis yang datang dengan membawa syariat Allah dan sunnah Muhammad Rasulullah SAW. Ia akan mengumpulkan para tentaranya untuk menantang kedatangan Dajjal si Antikristus. Dengan pertempurannya, Al-Mahdi akan mempersiapkan dunia bagi kembalinya Mesias kita yang sejati, yaitu menyambut Nabi Isa alaihissalam yang turun dari langit. Dalam hadisnya, dia akan memenuhi bumi dengan kedamaian dan keadilan sebab bumi telah diliputi oleh ketidakadilan dan tirani. Hadis Tirmizi dan Sunan Abu Daud. Meskipun sepanjang waktu keberadaannya dunia telah teramat terbebani dan hanya ada satu hari yang tertinggal sebelum hari pengadilan, namun Allah akan memperpanjang hari itu untuk menampung kerajaan yang dipimpin oleh seorang Ahlul Bait yang memiliki nama yang sama dengan namaku. Ini Sahih Tirmizi bersama dengan 24 pemimpin agama Ahlus Sunnah. Sejak zaman kuno telah ada dua kekuatan politik berpengaruh yang telah membentuk peristiwa-peristiwa dunia. Contohnya saja Mesir kuno dan kekuatan penguasa yang berawal dari Inggris. Kekuatan itu berada di balik perang besar dan bencana yang terjadi di dunia ini. New World Order atau tatanan dunia baru didirikan dari Yerusalem dan diimplementasikan untuk tahta Yerusalem. Oleh karenanya, Imam Al-Mahdi akan mengakhiri tatanan tersebut di Yerusalem itu sendiri, Dan saat ini kita telah melihat apa yang dilakukan oleh Israel. Fenomenanya bisa kita lihat sekarang, Al-Aqsa memanggil kita. Jeritan mereka setiap kali memecahkan layar televisi kita. Darah-darah mereka membanjiri halaman harian pagi kita. Mereka yang tidak mau tunduk dan menyerah kepada Israel telah memanggil. Mereka yang tertindas kini telah memanggil kita. Artinya dunia ini membutuhkan kedatangan Al-Mahdi. Seorang peneliti namanya Norman Gary Frankenstein adalah seorang peneliti dan penulis dari Amerika yang bidang kajiannya terfokus pada konflik Palestina Israel dan Holocaust.
Dia pernah mengatakan bahwa tidak bisa dihindari, tidak mungkin Amerika Serikat dan Israel mentoleransi perlawanan di wilayah Arab. Jika Anda berpura-pura bisa menghindarinya, Anda bisa memainkan permainan itu. Namun orang-orang serius dengan pemahaman yang terang mengetahui bahwa akan ada perang di sana cepat atau lambatnya. Menurutmu, di sana tidak akan ada perang lagi? Menurutmu, apakah Israel akan membiarkan saja penaklukan pada bulan Juli 2006 yang lalu? Katanya tentu tidak. Di sana akan terjadi perang lagi dan kerusakan yang ditimbulkannya mungkin akan 10 kali lipat lebih buruk sebab Israel bersekutu bersama dengan Amerika Serikat untuk menguasai orang Arab. Jadi, bagaimana aku bisa tidak respek kepada orang-orang yang menolak hal itu? Israel harus bisa ditaklukkan. Sementara itu, Said Hasan al-Nasrullah, seorang tokoh Hizbullah, pernah mengatakan, kalian adalah generasi yang akan menyaksikan kemenangan akhir dan menentukan bagi umat kita, yang akan mengubah wajah wilayah itu selamanya, serta pendirian proyek yang sesungguhnya, proyek yang menjadi milik kita semua. Pada awal narasi kami ini, kami mengatakan bahwa semua ini mengerucut ke garis darah. Kami telah menunjukkan kepada Anda garis darah yang melayani setan. Sekarang akan kami tunjukkan garis darah yang memulai pertempuran kemarin dan garis darah yang akan memenangkan pertempuran hari esok. Sekarang kita akan bahas garis darahnya Imam Muhammad Al-Mahdi. Kita memulai dari garis darahnya Nabi Ibrahim. Darah Nabi Ibrahim mengalir kepada kedua putranya, yaitu Ishak alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Dari Ishak terlahir Yakub, Yusuf, Musa, Harun, Daud, Sulaiman dan Nabi Isa alaihissalam sebagai sang Mesia. Sedangkan dari Nabi Ismail terlahir Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nah, mungkin teman-teman bertanya, apa sih yang menjadikan Imam Al-Mahdi itu begitu istimewa? Mari kita bongkar coy. Imam Al-Mahdi begitu istimewa karena ayahnya berasal dari garis darah Rasulullah Muhammad SAW, Nabi Ismail, serta ke Nabi Ibrahim. Itu jelas kami paparkan kepada teman-teman semua. Nah, yang menjadi istimewanya adalah ibunya dari Imam Al-Mahdi ini berasal dari garis darah Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam. Dalam darahnya ini menyatu dua garis darah yang paling murni untuk menyatukan kita semua, yaitu menyatukan kita untuk melawan Dajjal si Antikristus. Jadi pertanyaan sekarang, siapkah kita untuk menyambut kedatangannya? Wallahu a'lam bishawab.